dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagia sekali tanggal 26 bulan November 2023 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saat ini saya tidak akan berkhotbah panjang, melainkan akan menerangkan mengenai Wahyu pasal yang ke-10, yaitu malaikat yang membawa berita harpazo. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang konsekuen, di mana sekali Tuhan tidak mau berbicara tentang hari kedatangannya, maka Dia tidak akan berbicara, saudaraku, tetapi yang akan disampaikan itu adalah hari penyelamatan. Seperti ketika Nuh harus masuk bahtera, itu juga hari penyelamatan. 7 hari sebelumnya diberitahukan, saudaraku. Nah, di akhir zaman yang diberitahukan oleh Tuhan melalui malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 itu adalah hari harpazo. Hari harpazo itu apa? Ketika jemaat yang mencapai tingkat rohani ruang Maha Kudus itu langsung dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Dan ketika jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus itu diungsikan atau theogo, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Dan ketika masa antikris itu terjadi, itu yang diumumkan oleh malaikat yang berwajah matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali akan menyampaikan mengenai mempelai, ya saudaraku. Ini mempelai itu seperti saya sampaikan di Jakarta kemarin, itu adalah jemaat-jemaat yang memenuhi standar iman minimal ruang kudus pada saat harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, dan terjadi pada pertengahan 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Jadi 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mempelai itu juga adalah jemaat-jemaat yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Ini sudah saya terangkan. Kemudian mempelai itu juga adalah jemaat yang hidupnya disempurnakan dari berbagai cacat celah dan tetap hidup menjadi saksi mata ketika orang-orang kudus bangkit, kemudian kuburan-kuburan terbuka, kemudian mereka diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudara, kabar atau berita mengenai perjamuan malam kawin anak domba, saudaraku, namanya berita pernikahan. Itu kalau sampai batal, saudaraku, itu sesuatu yang sangat memalukan. Ya, bisa saudara pahami hal ini. Kalau seseorang mungkin diumumkan, kamu nanti sekian tahun lagi nanti kamu akan menikah, dan itu ternyata batal, saudaraku, maka itu sesuatu yang sangat membuat malu, baik keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita, saudaraku. Nah, di akhir zaman ini, itulah sebabnya yang diumumkan itu bukan hari pernikahan anak domba, tetapi adalah hari harpazo di Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Seperti halnya Nuh itu diberitahu 7 hari sebelum bahtera, itu sebelum naik bahtera, sebelum air bah datang, itu Nuh diberitahu. Kita akan membaca Injil Matius pasal 24 ayat 37 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Terus, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Amin. Saya terangkan. Jadi di sini Nuh itu tahu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Nuh itu tahu saat kapan terjadi bencana air bah. Maka Matius pasal 24 ini seringkali dijadikan sebagai patokan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri, karena kemudian
didasarkan kepada ayat yang ke-38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Terus, pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. terus, Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. terus, Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudaraku, jadi ini ada dua hal ya. Bagi Nuh, ini Nuh tahu hari ketika air bah itu datang. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Nuh itu tahu 7 hari sebelum datangnya air bah. Nah, yang tidak tahu itu adalah mereka yang hidup di dalam kegelapan. Mereka yang hidup di dalam kedagingan. Yang dikatakan di sini, orang-orang itu makan, minum, kawin, mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu mereka, artinya orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Jadi saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang konsekuen. Maka yang diberitahukan adalah tentang hari penyelamatan, hari Harpaso, yang itu nanti dilaksanakannya di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Kemudian yang pengungsian itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang tertinggal itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Jadi Nuh itu tahu ya saudaraku, Nuh itu tahu saat air bah itu terjadi dan diberitahu oleh Tuhan 7 hari sebelum air bah itu terjadi. Seperti Matius 24 ayat 37 tadi, Nuh itu tahu. Kalau di situ dicatat seperti pada zaman Nuh, itu artinya apa? Nuh itu tahu di akhir zaman, saudaraku, maka akan ada pemberitahuan tentang hari penyelamatan, tentang Harpaso, di mana Tuhan akan menyelamatkan manusia dari bahaya masa antikris. Kalau Nuh itu saudaraku, itu diberitahu dan diselamatkan dari bahaya air bah. Tapi di akhir zaman ini yang akan datang, yang akan menenggelamkan manusia itu bukan air bah lagi, tetapi adalah masa antikris. Oleh karena itu caranya pun bukan membuat bahtera, tetapi dengan cara yang begitu dahsyat yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, ke-6 dan seterusnya itu. Saudara, coba kita akan membaca Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ke-4. Kalau ternyata Nuh itu tahu ya, Nuh itu diberitahu. Kejadian 7 ayat 1 sampai 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Terus, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Amin. Ayat 4 ini menerangkan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi ketika air bah itu datang, Nuh itu tahu, saudaraku. Demikian pula di akhir zaman,
ketika masa antikris yang akan menenggelamkan bumi itu terjadi, saudaraku, maka umat-umat yang dikasihinya itu akan diberitahu melalui pewahyuan, melalui malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara, dan kalau masa antikris itu, saudaraku, diketahui nanti pada saat itu otomatis, saudaraku, otomatis hari perjamuan malam kawin anak domba itu diketahui. Saudara, jadi kedatangan mempelai pria itu tidak seperti pencuri, ya saudaraku, tetapi Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga itu dia datang seperti mempelai pria yang mendatangi mempelai wanitanya, itu tidak seperti pencuri, ya saudaraku. Jadi seperti itu saya sampaikan tadi, saudaraku, bahwa kalau tentang pernikahan itu, saudaraku, kalau beritanya itu sampai batal, saudaraku, itu sungguh sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, saudaraku, mengenai perjamuan malam kawin anak domba yang Alkitab itu mencatat, itu terjadinya 1260 hari sesudah masa antikris. Saudaraku, ini ada kepastian, kepastian hari pernikahan anak domba itu ada kepastian. Nah, kalau mengenai pernikahan, saudaraku, hari pernikahan itu kemudian misalkan batal begitu, saudaraku, itu akan sangat membuat malu. Oleh karena itu, nanti begitu hari Harpaso itu terjadi, masa pengangkatan Harpaso, ketika orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu nanti dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan dan terjadi masa antikris di bumi, maka otomatis masa perjamuan malam kawin anak domba atau identik dengan kedatangan Tuhan itu otomatis sudah diketahui. Saudaraku, jadi mengenai hari perkawinan anak domba itu nanti baru pasti nanti setelah Wahyu pasal 10, ya saudaraku. Dan sekarang belum boleh seorang pun yang mengatakan kapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi nanti begitu Wahyu pasal 10 itu digenapi, ada pemberitahuan mengenai pengungsian, ada pemberitahuan mengenai Harpaso, ada pemberitahuan mengenai masa antikris, maka otomatis nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sudah seperti layaknya pengantin pria dan pengantin wanita yang harinya itu sudah pasti. Selama ini kan kita dengar, oh ya mempelai, tetapi hari pernikahannya tuh nggak pernah ada yang pasti, saudaraku. Nah, seperti ini kemudian kadang membuat malu akhirnya, saudaraku. Nah, ketika Wahyu pasal 10 digenapi, ini nanti betul-betul terjadi kegerakan yang membawa umat Tuhan itu kepada kepastian perjamuan malam kawin anak domba. Jadi, malaikat yang membawa berita Harpaso itu adalah malaikat, atau kalau di dalam kitab Wahyu, malaikat itu identik dengan pelayan-pelayan, utusan-utusan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua itu disebut sebagai angelos. Saudaraku, itu utusan-utusan. Disebut juga itu malaikat sidang. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan ukuran hasta itu sama dengan ukuran malaikat. Ketika Yerusalem baru nanti saudaraku turun dari surga, itu ukurannya pakai ukuran hasta yang juga adalah ukuran manusia dan ukuran malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi malaikat yang berwajah matahari itu adalah hamba Tuhan, tokoh yang terpilih, yang di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai ke-11 itu dinubuatkan sebagai unggas nasa dari timur. Itu bahasanya memang ayit, karena di sana tidak kenal burung Garuda. Ya, burung Garuda itu nampak bagi mereka sebagai burung buas, dan di sana disebut sebagai ayit, saudaraku. Nah, ketika
malaikat yang berwajah matahari ini memberitahukan mengenai hari Harpaso, hari pengungsian, dan kapan masa antikris itu terjadi, itu otomatis pernikahan anak domba itu ada kepastiannya. Kalau selama ini orang berbicara tentang mempelai mau datang, kapan dadi mantene, saudaraku? Kita jangan sampai dipermainkan oleh berita-berita yang tidak pasti, saudaraku. Oleh karena itu kita menunggu kegenapan Wahyu pasal 10 nanti digenapi. Nanti tidak akan bertanya-tanya lagi, saudaraku, mempelai pernikahan anak domba kapan, saudaraku. Nanti tidak akan bertanya-tanya lagi itu, karena ada kepastian setelah malaikat yang berwajah matahari ini memberitakan mengenai hari Harpaso. Ada kepastian kapan saat penyelamatan itu terjadi, kapan Harpaso terjadi, kapan pengungsian terjadi, kapan masa antikris itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka masa perkawinan anak domba itu juga sudah pasti, saudaraku. Jadi sekali lagi, kalau selama ini ada khotbah-khotbah mengenai ayo kita sambut mempelai. Loh, kapan mempelai? Kalau memang itu dia mempelaimu, kamu pasti tahu harinya, saudaraku. Nah gitu, saudaraku. Oleh karena itu pemberitahuan mengenai pernikahan anak domba, saudaraku, sebetulnya ini tidak diberitahukan, tetapi kita harus berhikmat, menjadi dara yang bijaksana. Karena yang diberitahukan itu adalah saat penyelamatan hari Harpaso. Kalau hari Harpaso itu sudah diberitahukan, saudaraku, itu otomatis kita harus menjadi dara yang bijak, yang tahu masa. Bahwa kalau berita tentang Harpaso itu sudah disampaikan, maka perjamuan malam kawin anak domba itu sudah ada hitungannya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu ditulis 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 itu ditulis sebagai 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kemudian Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5 itu ditulis sebagai 42 bulan. Kemudian Wahyu pasal yang ke-11 itu ditulis sebagai 1260 hari. Kemudian di dalam Daniel 9:27 itu ditulis sebagai pertengahan ke-7 masa. Itu pembinasa keji nanti akan menguasai bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi malaikat yang membawa berita Harpaso itu adalah malaikat yang memberi kepastian kapan pernikahan anak domba. Meskipun ini diberitakan secara samar, karena yang diberitahukan itu sebetulnya hari Harpaso, hari penyelamatan, bukan hari perkawinan anak dombanya. Tetapi kemudian ada hitungan, kalau sudah Harpaso itu terjadi, masa antikris itu terjadi, maka sudah ada hitungan 1260 hari lagi, maka pernikahan anak domba itu terjadi. Saudara, jadi mempelai itu, saudaraku, luar biasa ya, saudaraku. Kalau selama ini saya sampaikan lagi, orang berkata, Tuhan Yesus mempelai pria surgaku, saudaraku. Loh, kalau kamu mempelai wanitanya, kamu tuh harus ngerti kapan hari pernikahan itu, saudaraku. Jadi di sini ada jeda waktu memang 1260 hari, di mana nanti ada kepastian tentang pernikahan anak domba, di mana kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria itu tidak seperti pencuri. Kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4. Yuk Pak Nendra bacakan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Terus, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 4. Perhatikan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Amin.
Saudaraku, jadi bagi orang-orang spesial yang diberitahu tentang hari Harpaso, saudaraku, di Wahyu pasal 10 bahwa pada hari yang ditentukan itu Harpaso terjadi, pada hari yang ditentukan itu pengungsian terjadi, pada hari yang ditentukan itu masa antikris terjadi, maka hari pernikahan anak domba itu secara tersirat juga sudah sangat dekat. Saudaraku, bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 12 itu iblis itu tahu kalau waktunya itu sudah dekat. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi ini perlu saya beritahukan karena ini sangat penting ya. Jadi pemberitahuan tentang Harpaso itu sesuatu yang begitu penting. Kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 11. Kitab terbuka. Ya, terus. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar satu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Saudaraku, jadi inilah hari Harpaso. Hari Harpaso itu tepatnya terjadinya 1260 hari plus sekian masa yang sangat pendek, saudaraku. Atau 3,5 tahun plus sekian masa yang sangat pendek. Ini hari Harpaso. 3,5 tahun sebelum pernikahan anak domba. Ini diumumkan di Wahyu pasal 10 ini. Kejadiannya 3,5 tahun plus masa yang begitu pendek, atau 1260 hari plus masa yang begitu pendek. Itu pengumuman yang disampaikan oleh malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10 ini. Karena nanti begitu hari Harpaso ini diumumkan, saudaraku, kemudian digenapi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, kemudian ada juga yang mengungsi dan ada masa antikris terjadi, maka pernikahan anak domba itu harinya juga sudah bisa dipastikan. Jadi kalau Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ke-6, ke-14, ke-17 itu digenapi, nanti hari pernikahan anak domba itu hitungannya sudah ada, saudaraku, sudah ada kepastian. Jadi malaikat pembawa berita Harpaso ini, saudaraku, adalah pemberi kepastian tentang pernikahan anak domba. Nah, sudah saya sampaikan tadi di awal berulang, selama ini orang berkata, Tuhan Yesus mempelai pria surgaku, Tuhan Yesus mempelai, saudaraku. Tapi nggak pernah tahu, saudaraku, dadi manten kapan, saudaraku. Nah, ini penting, saudaraku, sebab kalau sampai berita hal atau waktu tentang pengantin ini meleset, yaitu jadi memalukan, saudaraku. Oleh karena itu pemberitahuannya juga cuma satu kali di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, dan itu pun yang diberitahukan bukan saat pernikahan anak domba, tetapi hari penyelamatan. Tetapi dengan diberitahukannya hari penyelamatan atau Harpaso, itu otomatis hari pernikahan anak domba diketahui. Saudaraku, ini kiranya menjadi berkat untuk saudara pada saat hari ini. Saya menegaskan lagi bahwa di akhir zaman Tuhan akan menyelamatkan umatnya melalui 3 cara. Yang pertama melalui Harpaso, itu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Yang kedua Theogo, atau diungsikan, dibawa ke satu tempat padang belantara pengungsian. Kemudian yang ketiga itu dibiarkan tertinggal di bumi, dan mereka bertemu dengan masa antikris, masih bisa selamat asal
menolak tanda 666. Itu cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Itulah bahtera akhir zaman, saudaraku, yang juga 3 tingkat. Kalau bahtera Nuh itu juga 3 tingkat, tabernakel 3 tingkat, maka cara penyelamatan di akhir zaman itu juga melalui 3 cara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.